Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Friani, saya dari Fakultas Perikanan Universitas Madako Toli-Toli, Angkatan 19. Baik, saya di sini akan membahas tentang teknik pembenihan ikan nila. Langsung saja, ikan nila atau Areochromis nauticus merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang sering kita temui di Indonesia. Ikan nila termasuk ikan yang mempunyai kemampuan toleransi yang tinggi terhadap lingkungannya. Ikan nila juga termasuk jenis ikan pemakan segalanya atau omnivora. Dia mampu tumbuh dengan berbagai jenis makanan, baik jenis hewani ataupun nabati. Ikan nila membutuhkan sumber protein yang tinggi untuk perkembangannya. Pembenihan air tawar merupakan salah satu prosedur budidaya ikan nila. Pembenihan memerlukan pekerjaan yang sangat intensif karena prosedur tersebut merupakan fase yang sangat kritis dalam budidaya. Oleh sebab itu, pembenihan ikan menjadi sangat penting untuk budidaya ikan nila. Morfologi ikan nila atau Areochromis nauticus. Ikan nila memiliki ciri morfologis yaitu berjari-jari keras, memiliki sirip perut torasik, memiliki letak mulut subterminal meruncing, kemudian warna tubuhnya hitam dan agak keputihan, bagian tutup insangnya berwarna putih, sedangkan pada nila lokal putih agak kehitaman bahkan kuning. Sisik ikan nila berukuran besar, kasar dan tersusun rapi. Ukuran kepalanya relatif kecil, dengan mulut berada di ujung kepala serta mempunyai mata yang besar. Bentuk badan ikan nila ialah pipih ke samping memanjang, kemudian mempunyai garis vertikal pada badan sebanyak 9-11 buah, sedangkan garis-garis pada sirip berwarna merah berjumlah 6-12 buah. Pada sirip punggung terdapat juga garis-garis miring. Ikan nila umumnya hidup di perairan tawar seperti sungai, danau, waduk, rawa, sawah, dan saluran irigasi. Nah, ikan nila memiliki kemampuan menyesuaikan diri yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Ikan nila mampu hidup pada suhu 14-38 derajat Celcius. Dengan suhu terbaik adalah 25-30 derajat Celcius. Dengan nilai pH air antara 6-8,5. Salinitas berpengaruh untuk pertumbuhan ikan nila. Meski nila bisa hidup di kadar garam sampai 35%, namun ikan sudah tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Salinitas yang baik untuk pertumbuhan ikan nila itu berkisar 0-29%. Nah, sebelum melakukan pembenihan ikan nila, hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan pembenihan ikan nila adalah lahan yang dipakai dalam kegiatan pembenihan. Kondisi kolam baik dan air tidak tercampur oleh bahan-bahan yang berbahaya. Nah, untuk melakukan teknik budidaya, hal yang perlu disiapkan itu adalah persiapan kolam. Kolam baik dan air tidak tercampur oleh bahan-bahan yang berbahaya. Nah, untuk melakukan teknik budidaya, hal yang perlu disiapkan itu adalah persiapan kolam. Persiapan kolam itu merupakan tahap pertama yang dilakukan untuk budidaya ikan nila. Kegiatan budidaya ikan nila bisa menggunakan berbagai jenis kolam, mulai dari kolam tanah, kolam semen, kolam terpal, jaring apung, hingga tambak air payau. Setelah persiapan kolam, selanjutnya dilakukan yaitu pengeringan dasar kolam, pemupukan kolam, kemudian serta pengapuran menggunakan kapur pertanian untuk menetralkan keasaman kolam. Jadi tujuannya itu untuk mengendalikan hama, penyakit, serta parasit pada larva ikan nanti. Selanjutnya pemilihan induk ikan. Pemilihan induk bertujuan untuk menghasilkan bibit yang berkualitas. Selanjutnya itu yaitu pemilihan induk itu bertujuan untuk menghasilkan bibit yang berkualitas baik dan banyak. Berikut ini ciri-ciri ikan nila jantan dan betina. Ciri-cirinya mulai dari ikan jantan sekaligus air seni. Sedangkan jumlah lubang kelamin pada induk betina, dia memiliki 2 lubang. Yang pertama lubang untuk pengeluaran telur dan lubang pengeluaran air seni. Ciri-ciri bentuk kelamin induk jantan, dia memiliki tonjolan agak meruncing. Sedangkan pada induk betina memiliki bentuk kelamin tidak meruncing atau dia membulat. Sebelum proses pemijahan dilakukan, indukan jantan dan betina dipelihara dalam kolam pemeliharaan secara terpisah karena apabila tidak dipisahkan akan terjadi pemijahan secara liar.
Sebelum memijah, ikan nila jantan selalu membuat sarang merupakan lekukan bentuk bulat di dasar perairan. Nah, sarang tersebut berfungsi sebagai tempat pemijahan dan pembuahan telur. Proses pemijahan ikan nila berlangsung sangat cepat. Setelah telur terbuahi, induk betina akan menangkap telur tersebut untuk dierami di dalam mulutnya. Selama mengerami telur-telurnya, indukan betina itu biasanya dipuasakan. Pemeliharaan larva. Nah, pendederan merupakan proses pemeliharaan larva hingga memenuhi kriteria benih sesuai ukuran yang diinginkan. Kolam pendederan dapat menggunakan kolam untuk pembesaran atau bekas kolam pemijahan. Untuk tahap pendederan ini dia memiliki 2 tahap. Yang pertama tahap pendederan 1 dan tahap pendederan 2. Pendederan 1. Pendederan itu merupakan pemeliharaan larva sampai berumur 21 sampai 28 hari dan menghasilkan benih nila dengan ukuran 3 sampai 5 cm. Nah, selama pendederan 1, benih ikan itu diberi pakan sebanyak 3 kali sehari, yaitu pada pagi hari, siang hari, dan sore hari, berupa pelet halus dengan protein 10 sampai 15% dari bobot biomasanya. Nah, untuk pemainan benih dilakukan menggunakan jaring atau hapa. Dilakukan grading berdasarkan ukuran. Nah, panen dilakukan pada benih ukuran 3 sampai 5 cm. Yang lainnya dibiarkan di kolam untuk dibudidayakan sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Itulah tadi materi tentang teknik budidaya ikan nila. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahari.